Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Fatkur Rahman dengan nomor NIM 191900039. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil eksplorasi etnomatematika saya, yaitu mengenai atau yang berjudul eksplorasi etnomatematika pada kesenian tradisional Rebana yang ada di Desa Stono. Rebana di Desa Stono, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Nah, yang pertama ada abstrak. Abstrak ini nanti merupakan gambaran penelitian saya. Yang matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang didasarkan atas akal atau logika yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, ini berhubungan dengan benda atau juga memiliki sifat yang abstrak. Nah, kemudian budaya. Budaya ini merupakan suatu pengetahuan, pengalaman, atau perilaku setiap manusia yang dilakukan secara rutin, secara terus-menerus di suatu kelompok atau setiap wilayah. Nah, matematika dan budaya ini merupakan dua hal entitas yang saling memiliki keterkaitan erat. Kemudian etnomatematika ini merupakan salah satu keterlibatan budaya dan ilmu matematika atau pembelajaran matematika, sehingga dalam hal ini nanti adanya kerjasama, adanya penggabungan sehingga bisa digunakan untuk penunjang pembelajaran matematika, yaitu menggunakan budaya. Masuk ke dalam pendahuluan. Pendahuluannya yaitu budaya merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Itu berdasarkan hasil pikir, budi, rasa, dan dilakukan secara turun-menurun. Nah, jadi dalam pendahuluan ini dijelaskan mengenai budaya. Budaya ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu, oleh sekelompok orang tertentu. Ini berdasarkan kebiasaan, kemudian hasil pola pikir manusia atau kelompok masyarakat tertentu, dilakukan olah rasa, olah pikir, kemudian bisa dilakukan secara turun-temurun. Nah, pastinya setiap budaya itu memiliki tujuan atau manfaat masing-masing, tergantung setiap kelompok atau orang-orang wilayah tersebut. Nah, matematika merupakan salah satu cabang ilmu pendidikan. Ini merupakan salah satu cabang ilmu yang menjadi dasar ya matematika. Nah, sehingga adanya etnomatematika dalam pembelajaran atau kurikulum sekolah itu nanti diharapkan dapat memberikan sentuhan atau semangat baru sehingga bisa menumbuhkan motivasi belajar setiap siswa. Nah, secara otomatis itu nanti akan mempengaruhi seberapa besar tingkat keberhasilan siswa terhadap pembelajaran matematika. Kemudian kajian literatur yang pertama yaitu etnomatematika. Etnomatematika sendiri merupakan matematikanya ini berasal dari kata Yunani yaitu matain atau mantain yang memiliki arti atau memiliki makna yaitu mempelajari. Sama dengan penggunaan bahasa Sanskerta, Widya atau Weda. Ini juga memiliki pemahaman atau memiliki arti pengetahuan atau kepandaian yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, kemudian menurut De Ambrosio, etnomatematika merupakan salah satu pengetahuan yang berasal dari Brazil yang memperkenalkan seorang yang berasal dari Brazil ini memperkenalkan istilah etnomatematika. Nah, ia menyatakan bahwa istilah tersebut digunakan untuk memberikan pemahaman atau memberikan perbedaan antara matematika yang ada di sekolah atau matematika yang diajarkan di sekolah formal dengan matematika yang dikaitkan dengan budaya, yaitu disebut dengan etnomatematika. Sehingga etnomatematika ini merupakan adanya budaya adanya matematika di dalam setiap budaya. Kemudian kajian literatur mengenai kesenian rebana. Kesenian rebana ini merupakan salah satu kesenian yang ada di
salah satu kesenian yang ada kalau sekarang di masyarakat Jawa sangat sangat banyak ya kesenian rebana itu. Nah, kesenian rebana ini juga memiliki nuansa Islami. Ini sudah lama masuk ke Indonesia, khususnya ini sejak abad ke-13. Nah, ini bersamaan adanya proses penyebaran agama Islam. Jadi, penyebaran agama Islam yang ada di Pulau Jawa atau ada di Indonesia merupakan salah satu media yang digunakan yaitu dengan menggunakan kesenian rebana. Nah, ternyata pada zaman Rasulullah juga sudah digunakan alat musik kesenian rebana ini yaitu untuk acara-acara tertentu. Begitu juga pada masyarakat Jawa juga digunakan dalam acara-acara tertentu seperti nikahan, kemudian hajatan, sunatan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata kesenian rebana ini juga dapat digunakan dalam penunjang pembelajaran ilmu matematika yang diajarkan di pendidikan formal maupun non formal seperti itu. Nah, kemudian masuk terhadap hasil ya. Hasil dari eksplorasi saya ini, kesenian rebana merupakan salah satu kesenian tradisional yang ada di Indonesia sudah sejak lama ini, Putri 2017. Nah, kesenian rebana ini berkembang sejalan dengan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Jadi, kesenian rebana ini semakin lama semakin terus berkembang. Setiap grup rebana bisa di dalam suatu daerah atau desa itu bisa memiliki 2, 3 sampai lebih grup rebana. Nah, setiap grup rebana itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, ciri khas tersebut terlihat dari mananya? Yaitu terlihat dari variasi pukulannya, kemudian setiap jumlahnya juga berbeda, jumlah pemainnya juga berbeda-beda, variasi pukulannya, nadanya, intonasi, dan lain sebagainya itu berbeda. Jadi, salah satu yang menjadi keunikannya di situ. Sehingga dalam jangka waktu yang cukup lama atau seiring berjalannya waktu akan mengalami perkembangan secara terus-menerus. Nah, kemudian di dalam kesenian alat musik rebana ini memiliki beberapa komponen. Komponen yang wajib ada dalam kesenian alat musik rebana ini habsi ya, khususnya alat musik terbangan atau habsi. Nah, jadi ada dua, itu ada yang panjari kemudian ada habsi. Kalau habsi ini memiliki peralatan-peralatan yang cukup banyak. Kalau banjari itu cenderung lebih sedikit dibanding habsi. Nah, yang pertama dalam kesenian rebana yang saya eksplorasi di Desa Astanarejo Kabupaten Kediri, grupnya ini bernama Al-Habsi ini, ada beberapa media yaitu ada calti. Calti itu memiliki suara yang nyaring, dia kemudian dimainkan memakai jari. Jadi permainannya menggunakan kelincahan jari. Kemudian ada darbuka. Darbuka itu sama kayak calti, kemudian ada terbangan atau rebananya itu dia terbuat berbentuk lingkaran. Kemudian ada beberapa alat musik yang diukir kayunya itu, kemudian nanti dilapisi dengan kulit sapi atau kambing itu. Nah, kemudian ketika memainkannya dipukul dengan tangan, sedangkan darbuka tadi seperti ini. Nah, kemudian selain itu tam itu dia berbentuk lebih kecil daripada terbangan, kemudian memiliki suara yang seperti kendang, tung tung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada keplak. Keplak itu nanti kan kalau tam itu seperti ini, memainkannya dengan memakai satu jari. Nah, ini variasinya bersamaan dengan bass atau jidor. Biasanya bass itu memiliki suara yang besar, menggema. Nah, ini biasanya mendominasi permainan, tidak mendominasi, dia sebagai alur permainannya, jadi sebagai dasaran permainannya ini. Nah, kemudian ketika ada naikan, variasi, kemudian turunan, ini nanti sangat terlihat jelas permainan tam sama bassnya ini. Nah, kemudian keplak itu nanti permainannya seperti ini. Untuk pembuatannya sama seperti terbang tadi, cuman lebih kecil dan suaranya itu lebih
kenting itu lebih keras seperti itu. Soalnya seperti ini, biasanya variasinya ada 2 atau 4. Kalau terbangan itu biasanya minimal dimainkan sama 4 orang. Jadi dalam satu grup Al-Habsyi ini memiliki personil yang cukup banyak. Nah, kemudian pengambilan datanya ini saya memakai triangulasi, yaitu yang pertama saya memakai wawancara, kemudian saya bertanya kepada salah satu grup rebana, yaitu apakah bisa kesenian rebana ini dijadikan media untuk eksplorasi pendidikan, baik formal maupun formal. Dijelaskan katanya bisa, terutama dalam matematika apa bisa, katanya bisa, yaitu salah satunya ya dengan eksplorasi setiap ketukan yang dimainkan. Karena kenapa kok ketukannya? Sebenarnya untuk alat, kemudian dari ukuran, terus dan lain sebagainya itu sudah banyak yang eksplorasi. Kemudian di saya eksplorasi yang menjadi perbedaan dari penelitian yang lain, yaitu dari pola ketukan yang dimainkan. Nah, ini ada matematika, yaitu matematika barisan dan deret, juga bilangan bulat. Nah, setiap ketukan dalam permainan rebana ini memiliki kayak tanya jawab. Jadi yang satu jeda, yang satu mukul, yang satu mukul, yang satu jeda. Kemudian jedanya setiap permainan itu ada yang agak lama, ada yang cepat setiap jedanya. Kemudian setiap pukulannya ada yang ditambahkan, ada yang dikurangin. Jadi itu tergantung variasi masing-masing kelompok atau masing-masing grup rebana, dan juga tergantung lagu yang dibawakan. Nah, kemudian saya kira-kira lagu apa yang bisa bertanya lagi kepada salah satu grup rebana, kira-kira lagu apa yang dapat digunakan. Nah, itu ada banyak sekali, salah satu beberapa diantaranya yaitu ya Nabi Salam Alaih, kemudian Assalamualaikum, dan Tola'al Badru. Tola'al Badru ini biasanya sangat umum dinyanyikan dalam acara-acara tertentu ya, seperti nikahan, kemudian untuk menyambut hari besar Islam. Nah, ini pasti dinyanyikan. Nah, ini ada beberapa, yaitu ada dasaran, kemudian naikan, kemudian setelah naik, kemudian variasi di atas, dan turunan. Jadi kurang lebih ada 5. Nah, kemudian ketika dasaran itu menjadi dasar, biasanya ada kalanya setiap lagu itu diiringi, ketika dasarannya diiringi dengan terbangan. Ada kalanya juga menggunakan calti atau darbuka tadi. Nah, kemudian ketika naikan, si caltinya berhenti, kemudian masuk ke terbangannya. Setelah itu, ketika naikan ada yang pukulan dasar, kemudian ada juga yang pukulan variasi. Setelah naikan itu nanti ada beberapa singgetan. Singgetan itu kayak jedanya, karena ini pukulannya ada 2, yaitu istilahnya itu lanangan wedoan atau nomor 4, nomor 5. Nah, ada beberapa jedaan ketika variasi itu. Nah, ketika variasi ada beberapa jedaan, itu salah satunya yang pertama yaitu ketika naik pertama, kemudian jeda sebanyak 3 kali, kemudian kedua, ketiga, sampai yang terakhir 4 kali. Nah, seperti itu. Kemudian turunan itu juga pakai terbangan. Setelah turunan itu masuk ke darbuka lagi atau calti. Nah, kemudian keplaknya dimainkan ketika singgetan, ketika naikan, atau ketika turunan, atau juga waktu dasaran juga bisa dimainkan. Itu tergantung grupnya nanti. Nah, kemudian pukulan-pukulannya sebagai salah satu contohnya yang wedoan atau nomor 4 itu nomor 5, maaf. Wedoan itu nomor 5, lanangan nomor 6. Yang nomor 5-nya duk tak tak duduk duk tak tak duk tak tak duduk duk tak tak duk. Itu kalau dasar. Yang biasa kalau yang trouble duk tak tak duduk duk tak tak duk tak tak duduk duk tak tak duk. Katanya seperti itu. Nah, kemudian waktu naik tak 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 duk 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 tak 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 duk tak tak duk tak 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 duk tak 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 duk. Nah, ini berhenti, kemudian di sela berhenti ini kadang ada juga diselingin keplak, itu ada juga yang enggak, seperti itu. Nah, untuk penulisannya sebagai rumusan dasar sudah saya cantumkan, mungkin dari nanti di artikel sudah saya cantumkan. Nah,
Kemudian penamaan tadi, penamaan itu saya jelaskan lagi, ini yang saya eksplorasi hanya dua, yaitu yang rebana. Yang rebana ini ada pukulan 1, pukulan 2, atau lanangan wedokan. Ada juga yang menyebut nomor 6, nomor 5, atau ada juga yang nikahan anakan. Nah, ini banyak sekali istilah yang digunakan dalam kesenian rebana. Jadi setiap orang yang ingin memainkan atau mempelajari kesenian alat musik rebana juga harus memahami setiap istilah yang digunakan dalam kesenian ilmu rebana, kesenian alat musik rebana. Kemudian jedanya atau ketika nomor 6 mukul, nomor 6 berhenti, nomor 5 mukul, nomor 5 berhenti, itu sudah saya jelaskan juga seperti tadi kurang lebih. Nah, ketika ditarik kesimpulan kesenian rebana ini ternyata ada matematikanya di dalamnya, yaitu adanya konsep penambahan, pengurangan, dan nomor 6 mukul berapa kali baru nomor 5 masuk, nomor 5 mukul berapa kali baru nomor 6 masuk. Nah, seperti itu. Nah, ternyata karena kesenian ilmu rebana ini sudah membudaya hampir di setiap wilayah atau setiap desa yang di masyarakat Jawa, setelah saya membaca kemudian tahu kan ada perlombaan dan lain sebagainya, salah satunya di tempat saya itu setiap desa pasti ada kesenian rebana. Nah, jadi kesenian alat musik rebana ini sudah tidak asing lagi bagi anak-anak kecil atau bagi pelajar-pelajar untuk memainkannya, sehingga ketika kita menggunakan konsep alat musik rebana di dalam satu pembelajaran bisa dipastikan atau bisa digunakan sebagai penunjang untuk mendukung adanya proses pembelajaran sehingga bisa lebih maksimal. Mungkin seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.